Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Sama-sama di pagi ini kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema belajar mencukupkan diri. Kita baca dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saudara, cukup adalah konsep yang sulit. Nah, cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Nah, ada yang merasa tidak membutuhkan hal-hal materi terlalu banyak, tapi ada pula yang sangat mendambakannya. Nah, ada yang tidak memperoleh banyak hal namun merasa cukup. Ada pula yang hidup berkelimpahan tapi masih terus menginginkan sesuatu itu lebih banyak lagi, dan akhirnya mereka terjebak dengan meminta kepada Tuhan secara berlebihan. Nah, kita lihat Ibu Yakobus dan Yohanes, mereka pernah meminta kepada Yesus agar anak-anaknya kelak dapat duduk di dua posisi terpenting dalam kerajaan Allah. Dan Yesus memberikan jawaban bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, terkadang saudara, kita memang tidak tahu apa yang kita minta kepada Tuhan. Apakah itu benar-benar yang kita perlukan, atau apa yang kita minta sebenarnya didasarkan pada keinginan dan pola pikir dunia akan sebuah jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran yang lebih di antara orang lain. Nah, kita tidak tahu apa yang kita minta. Jika permintaan itu hanyalah untuk kemuliaan diri sendiri dan bukannya meminta anugerah untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara, ketika kita memohon suatu hal untuk keuntungan pribadi, hati-hati bila Tuhan menjawab, "Kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu minta." Nah, ini adalah pengingat sekaligus teguran bagi setiap kita yang mungkin mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, renungan di pagi ini. Mari saudara, ketika kita meminta secara berlebihan, kita sedang membuka diri untuk hal-hal yang berakibat buruk dan dapat melukai diri kita sendiri. Nah, terkadang kita meminta suatu hal tertentu itu secara berlebihan, dan ketika hal itu tidak pernah terjadi, kita mengeluh apa yang kita minta itu tidak terjadi, tidak kita dapatkan, kita mulai mengeluh, kita kecewa, dan kedagingan kita ini mendorong kita untuk menghalalkan segala hal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Nah, ini bahaya ketika kita tidak memiliki rasa syukur, kita tidak memelihara rasa syukur dan tidak melatih pengendalian diri atas sebuah keinginan. Nah, maka dari itu saudara, pernyataan Rasul Paulus perlu menjadi refleksi dan perenungan bagi setiap kita di pagi ini. Di situ tadi dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Nah, Rasul Paulus mengatakannya sebab ia telah mengalami pahit manis kehidupan, dan Rasul Paulus menyadari bahwa dalam keadaan apapun, baik itu lebih maupun kurang, yang terpenting adalah rasa cukup. Nah, mari kita belajar untuk mencukupkan diri juga senantiasa dengan cara kita selalu bersyukur dan tidak membiarkan diri kita ini dikuasai keinginan. Dan mari saudara, kita juga harus belajar menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan kita, dan mari kita sembari mengambil sisi terbaik darinya. Nah, tanpa mengesampingkan sikap optimis untuk sebuah pencapaian. Nah, sikap mencukupkan diri ini memampukan diri kita untuk menyesuaikan diri dikala kita mengalami kesengsaraan atau juga mengalami kesejahteraan. Nah, saudara, kiranya Tuhan mau senantiasa menuntun setiap kita untuk mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan mari kita mengatakan bahwa kita selalu mau mengucap syukur dan mengendalikan setiap keinginan kita. Belajar mencukupkan diri dengan cara selalu mengucap syukur dan mengendalikan keinginan kita, itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Belajar juga menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan kita sembari kita mengambil pelajaran yang baik, sisi yang baik dari setiap pengalaman, setiap ujian, proses yang mungkin saat ini kita hadapi. Nah, saudara, kita hidup di dunia ini di mana
Kata cukup tidak pernah cukup, maka mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Dan jarang mari kita mau hindari yang namanya membandingkan diri dengan orang lain. Itu adalah kunci agar kita tidak merasa terus kurang dan tidak jatuh ke dalam tindakan yang negatif. Mari kita juga mau mengelola setiap pemberian, setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi bijak dalam mengelola keuangan, tidak berbelanja berlebihan. Dan mari saudara, tindakan nyata ini harus kita lakukan, bukan hanya tentang pola pikir, tetapi juga tentang tindakan nyata seperti berusaha sebaik mungkin sesuai kemampuan dan tidak malu untuk hidup sederhana. Cukupkan diri, belajar punya rasa syukur, belajar untuk senantiasa punya pola pikir yang benar, hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan, belajar menerima semua keadaan dengan rasa syukur. Dari situlah saudara, kita akan menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa berterima kasih atas semua pemberian yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang memampukan setiap kita. Hiduplah dalam rasa syukur, hiduplah dalam rasa cukup yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Apapun itu saudara, mari senantiasa kita berterima kasih, mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan berkati. Immanuel.